Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kita Cari Tahu Yuk. Oke, jadi hari ini di tanggal 28 Juli, aku mau kenalin nih semuanya sama yang namanya hepatitis. Tapi sebelum kita bahas mendalam tentang hepatitis, aku mau kenalin nih Sob. Kenapa sih namanya Hari Hepatitis Dunia di tanggal 28 Juli? Jadi ceritanya ya, pada waktu itu orang-orang tuh suka banget kena penyakit yang namanya penyakit matanya kuning, terus kulitnya kuning, tapi nggak tahu kenapa sih mereka kuning-kuning semua. Kemudian pada tahun sekian, seorang bernama Bapak ini yang sangat keren banget menemukanlah yang namanya virus hepatitis. Selain beliau ketemu virus, beliau juga menemukan gimana sih caranya supaya virus ini tuh bisa tertangani gitu. Nah, kemudian karena penemuan yang hebat banget, pada akhirnya di tahun segini sama orang-orang hebat dunia itu diberikanlah penghargaan Nobel. Nobel dari kedokteran. Nah, karena penemuannya yang keren banget itu, jadilah tanggal lahir beliau, yaitu tanggal 28 Juli, dijadikan sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Sebenarnya apa sih virus hepatitis itu? Jadi tadi kan aku mau ngajak kenalan ya, virus hepatitis itu apa? Jadi virus hepatitis itu adalah sakit yang nyerang nih hati kita. Bukan sakit hati ya, kalau sakit hati mah ngobrol sama pacar, ditinggal sama jodoh, oke, skip. Jadi virus yang benar-benar menyerang organ hati. Biasanya sih rata-rata gara-gara ini virus. Terus virusnya itu nanti berkembang, dia berkembang biak. Tahu kan virus kalau berkembang biak itu cepet banget dan nanti dia akan bisa menyebabkan kanker tuh kalau jangka panjang atau kalau udah kronis banget tuh kanker. Nah, selain sama virus, dia tuh disebabinnya sama apa sih? Sama alkohol, tapi alkoholnya yang buat minum ya, bukan buat yang bersihin luka. Itu bisa keracunan, beda lagi. Oke. Nah, kalau misalnya selain sama alkohol, selain sama virus nih yang tadi, yang paling banyak, dia itu bisa disebabin sama apa lagi? Sama penularan, tapi bukan kalau misalnya pegangan aja, atau ya sentuhan dikit-dikit lah sama baju penderita misalnya, kecuali kalau baju penderitanya ada darah, ada cairan air liur, terus tangan kita luka, kita nyentuh langsung tuh, itu bisa jadi ada indikasi kita terkontaminasi sama virus itu. Terus bisa apa lagi sih? Sama ini, kalau misalnya seseorang terkena penyakit autoimun. Autoimun tuh apa sih autoimun itu? Kalau misalnya antibodi yang ada dalam tubuh kita nih Sob, yang biasanya ngelindungin kita nih dari penyakit, dari virus, dari bakteri, apapun lah yang fungsinya itu buat ngejaga kita, justru dia malah dia nyerang balik tubuh kita. Terus jadi penyakit, itu namanya autoimun. Nah, tadi orang yang minum alkohol, terus penyakit autoimun, kemudian satu lagi yang berkontaminasi langsung nih sama si penderita secara lewat cairan, makan lewat sendok, mulut satu gelas gitu loh, terus barengan gitu. Itu bisa menyebabkan seseorang tertular penyakit hepatitis. Itulah penyebabnya. Nah, tadi hepatitis itu penyebabnya udah, kemudian sejarahnya udah. Tapi sebenarnya ada berapa sih? Kalau misalnya kita scrolling di internet atau kita tanya sama Mbah Google, itu kan banyak banget ya jenis hepatitis. Oke, kita kenalan lebih lanjut sama hepatitis sekarang juga. Kita sekarang mau kenalan sama 4 virus hepatitis atau 4 jenis hepatitis. Yang pertama ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sama hepatitis yang E. Yang D, nggak tahu deh kenapa kita belum kenalan nih sama yang D ya. Kayaknya nanti kita harus tanya Bapak yang hebat tadi deh, kenapa nggak ada virus hepatitis D? Yang pertama, kita kenalan dulu yuk sama virus hepatitis A. Virus hepatitis A itu apa sih? Virus hepatitis A itu, jadi beda-beda nih Sob. Virus hepatitis A, B, C, sama E tadi. Kalau yang A itu bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang B bentuknya kayak gini nih, yang B nih ya, yang di atas ya. Kalau yang C tuh kayak gini nih, di sebelah aku. Kalau yang E tuh di bawah. Gitu. Jadi dia tuh beda antara rantainya, kemudian jenisnya juga beda. Terus gejala sama penyakitnya gimana ya? Gejalanya juga mirip-mirip. Terus penyakitnya juga mirip-mirip. Tingkat keparahannya agak beda sih. Kalau yang A itu biasanya gejalanya dia mual, kemudian dia juga pusing, penurunan kesadaran, itu yang A. Kemudian kalau yang B hampir mirip-mirip sih, cuman ada beda-beda sedikit lah. Yang C sama yang E juga beda. Yang pertama,
kita kenalan sama virus hepatitis A. Tadi kan udah tahu ya bentuknya yang kayak gimana, kemudian dia berasal dari apa, terus sekecil apa sih bentuknya sampai nggak bisa dilihat sama mata manusia. Jadi virus hepatitis A itu biasanya tertularnya lewat makanan. Kalau misalnya kita punya teman, kita nggak tahu nih teman kita ternyata kena virus hepatitis A, tapi ternyata kita minta makanan dia. Sob, mintalah makanan ya, boleh kan? Oh, boleh nih sob, nggak apa-apa, makanan gue enak kok, keren banget tuh pokoknya mau gue masaknya. Oke, gue minta ya, tapi gue nggak ada sendok nih sob. Oh ya deh nih, pakai aja, nggak apa-apa, udah dicuci. Tapi ternyata belum dicuci, abis sama dialah satu. Terus kita juga makan nih sendok yang tadi bekas makan dia, kita makan. Itu bisa jadi penularan virus hepatitis A ke kita kalau ternyata teman kita itu juga menderita virus hepatitis A dan kita nggak tahu. Atau beliau sendiri nggak tahu karena gejalanya belum kelihatan secara jelas, gejala fisiknya itu belum sampai yang mata kuning, belum sampai yang kulit kuning gitu. Tapi kita bisa ketularan karena tadi peristiwa atau hal-hal sederhana yang mungkin kita sering temuin ya sob ya. Kalau misalnya kita minta sama teman dekat, elah teman dekat doang, bro minta gitu kan, 1 gelas bareng gitu kan. Tapi ternyata dia kena virus hepatitis A ya, kita bisa ketularan dan itu merupakan salah satu jenis penularan yang paling cepat. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita kenalan sama virus hepatitis B lebih dalam. Nah, tadi kan udah ya ukurannya segini. Terus tadi juga gejalanya ya, dia ada gejala mual, terus gejalanya itu pusing, sakit kepala, nafsu makan turun, terus habis itu jadi penurunan kesadaran, jadi gampang pingsan dan lain-lain gitu, gampang oleng lah istilahnya. Itu virus hepatitis B. Penularannya gimana sih? Tandanya tuh begini loh. Penularannya, jadi mirip-mirip tadi, mirip seperti virus hepatitis A atau penyakit hepatitis A. Penularannya itu dia ada dua. Yang pertama secara vertikal atau secara horizontal. Kalau secara vertikal itu biasanya dari ibu yang terkena virus hepatitis B, kemudian dia melahirkan anaknya. Nah, anaknya kemungkinan besar nih akan kena virus hepatitis B, gitu. Terus yang kedua, secara horizontal gimana? Secara horizontal sama. Tadi dari makanan bisa. Cuman yang paling bahaya nih teman-teman, sobat-sobat sehat semuanya, dari jarum suntik. Jarum suntiknya tuh buat yang ini ya, buat suntik kayak suntik ambil darah, suntik imunisasi, bukan yang jarum buat jahit benang. Kalau misalnya hepatitis B, itu lebih bahaya loh teman-teman. Karena 80% penderitanya, dia itu bisa meningkat statusnya dari yang hepatitis biasa aja jadi hepatitis kronis. Kalau udah kena hepatitis yang penyakit kronis itu, dia tuh bisa menyebabkan apa? Sirosis hati. Sirosis hati. Penyakit sirosis hati itu parah banget deh teman-teman. Pokoknya ya, sobat sehat semua perhatiin. Kalau udah kena penyakit sirosis hati, dia tuh bisa menyebabkan kaki kita jadi bengkak. Perutnya jadi membengkak. Yang biasanya matanya atau kulitnya kuningnya biasa aja, itu jadi tambah kuning. Terus tambah sakit. Jadi yang tadinya penurunan kesadarannya mungkin biasa aja, lemes, itu jadi makin parah. Kalau kita udah kena sirosis hati, aduh, udah deh, kita harus jaga-jaga diri pokoknya. Jangan sampai kita semua kena penyakit sirosis hati, udah susah pokoknya. Buat teman-teman atau sobat sehat semua yang mungkin saudaranya punya penyakit sirosis hati sekarang, atau bahkan yang nonton ini sekarang punya penyakit sirosis hati, aku sama teman-teman dari LKC mengucapkan semoga cepat sembuh, semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Semoga proses penyembuhannya juga lancar. Terus buat teman-teman yang mendampingi juga semoga sehat selalu. Karena kalau teman-teman yang mendampingi juga sakit, nanti yang terdampingi sama siapa kalau bukan sama teman-teman semua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kita kenalan sama virus hepatitis C. Hepatitis C itu penularannya kurang lebih sama sih kayak virus hepatitis B. Ada dari ibu ke anak, dari penularan darah juga. Sama kayak virus hepatitis A juga, dia bisa dari makanan. Terus gejalanya gimana? Gejalanya itu ya sama kayak virus hepatitis A sama B juga. Dia itu gejalanya pusing, kemudian dia mual, terus dia penurunan nafsu makan, penurunan keseimbangan tubuh sama kesadaran juga gitu. Nah, cuman masalahnya kalau tadi kita kenalan sama yang virus hepatitis B, penyebabnya dalam jangka waktu pendek 80% orangnya itu bisa menderita sirosis hati.
Kalau yang virus hepatitis C ini, memang sih proses dia dari penyakit hepatitis C kemudian ke sirosis hatinya lama, dia 15-20 tahun lah kurang lebih. Tapi dalam waktu sekian tahun setelah dia terkena sirosis hati, penderitanya juga bisa menderita kanker hati. Itu yang lebih parah lagi. Sirosis hati nih ibaratnya ya, hepatitis, wah mulai masuk virusnya. Wah, halo hati, salam kenal. Aku adalah virus hepatitis. Tambah parah, naik level dia jadi sirosis. Dari sirosis naik lagi dia jadi kanker. Nah, kalau udah kanker itulah sudah memakan cukup banyak volume ya dari hati kita. Sini. Ya, ini dah. Jadi tadi di awal aku bilang ada 4 ya hepatitisnya, A, B, C, sama E. Cuman tadi di pertengah-tengahan aku dapat telepon dari si Bapak peraih Nobel yang ini nih, yang di sebelah sini. Ternyata, tada, kita kenalan sama hepatitis D. Ternyata ada 5 penyakit hepatitis, A, B, C, D, E. Lengkap ya abjadnya ya. Jadi kalau dinyanyiin gampang, A, B, C, D, E, F-nya nggak ada, belum ada. Jangan sampai ada, tolong jangan ada. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga hepatitis selanjutnya tidak ada, cukup sampai 5 saja ya. Nah, kalau yang di D ini, dia unik nih, dia beda sendiri. Dia itu bentuk selnya beda sama yang A, B, C, sama E tadi. Dia itu dari sel delta, dan dia juga nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu biasanya datangnya bersama dengan si hepatitis B. Jadi hepatitis B sama hepatitis D itu kadang-kadang barengan. Kemudian si hepatitis D ini juga bisa mempercepat si fibrosis hati atau proses di mana ketika seseorang tadi terkena hepatitis B itu jadi sirosis hati. Itu hepatitis D itu tadi tidak bisa sendiri. Itulah keunikan hepatitis D. Dan biasanya emang terjadinya gitu sih. Kalau udah ada hepatitis D nih, misalnya orang terkena hepatitis D, ya biasanya dia otomatis akan terkena hepatitis B gitu. Oke, yang kelima. Yang kelima kita kenalan sama virus hepatitis E. Virus hepatitis E ini, dia itu mirip sama hepatitis A. Gejalanya mirip, penularannya sama, pokoknya sama hepatitis A. Kemudian, dia itu sebagian kecil ini sih penderitanya nggak sampai yang parah-parah banget. Maksudnya, ya sebagian kecil penderitanya kalau misalnya nggak sembuh-sembuh atau emang udah parah banget, dia baru tuh jadi hepatitis yang kronis, tadi udah parah. Terus sedikit sih sebenarnya yang penderita virus hepatitis A itu sampai kepada penyakit sirosis hati atau bahkan kanker hati. Cuman parahnya adalah ketika nih ya, orang yang terkena virus hepatitis E, dia udah parah banget sampai kena sirosis hati, udah meningkat ke kanker hati, ujung-ujungnya dia bisa menyebabkan kematian. Tadi kita udah kenalan nih sama virus A, B, C, D, E, hepatitis semuanya ya. Kalau ternyata kita atau tetangga kita atau bahkan sobat sehat semua cuma mau tahu aja gimana cara pengobatannya. Oke, gini, cara pengobatan virus hepatitis, terutama yang A ya, yang A itu sejujurnya dia nggak ada obat khusus yang bisa langsung nih nyembuhin penyakit hepatitis A. Nggak sama kayak kalau kita batuk atau pilek, ya udah minum obat kan langsung gejalanya berkurang, lama-lama kita sembuh gitu kan. Kalau virus hepatitis A itu enggak. Dia cuma bisa dikasih support aja kayak nutrisi, diet khusus tuh, diet hepatitis ada, diet hepatitis, kemudian atau minuman-minuman yang tinggi oralit, minuman oralit tuh. Karena gimana? Kalau misalnya virus hepatitis A, orang udah kena penyakit hepatitis A atau hepatitis D atau hepatitis E, kan gejalanya mual ya, muntah. Muntah tuh bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau misalnya udah dehidrasi, cairan tubuh berkurang, itu udah susah tuh sembuhnya, jadi lama, jadi menghambat penyembuhan. Makanya perlu adanya diet khusus tadi tuh buat penderita hepatitis. Yang A, yang B, C, D, E, semuanya lah pokoknya. Cuman yang tadi, A itu nggak ada ya obat khususnya buat A, dia support aja bentuknya. Beda tuh sama yang B, sama yang C. Kalau hepatitis B dan hepatitis C itu ada obatnya. Bukan buat bikin dia sembuh nih, sobat sehat semua. Tapi buat bikin gejalanya supaya yang tadinya parah banget jadi nggak terlalu parah gitu. Jadi fungsi obatnya itu bukan langsung bikin sembuh, tapi bikin virus yang tadinya ada di tubuh kita, di hati, sakit hati dong, ya memang sakit hati sih, cuman ya beda lah konteksnya.
virus yang ada di tubuh kita tadi ya, Sobat Sehat semua, itu bisa jadi tidak berkembang, dihambatlah pertumbuhannya, perkembangbiakannya itu ditahan supaya tidak menyebar ke bagian-bagian hati yang lain dan menyebabkan sirosis hati atau kanker tadi itu. Nah, obat-obatannya itu banyak, ada yang lewat oral, lewat mulut kita dikasih langsung gitu, kayak obat batuk dikasih langsung gitu kan. Ada juga yang harus lewat suntikan, injeksi, yang kayak gini nih bentukannya gitu. Nah, uniknya orang yang kena virus hepatitis C itu ketika datang emang seringkali bukan yang awal-awal gejala terus dia datang mengeluh sakit dan tertangani cepatnya, itu enggak. Seringkali memang faktanya atau uniknya itu mereka datang dengan kondisi yang udah kronis. Jadi makanya yang terkena virus hepatitis C itu butuh penanganan dokter lebih lanjut atau peninjauan dari yang ahli lah lebih lanjut gitu supaya penanganannya lebih tepat dan lebih paham. Seperti itu kawan-kawan semua Sobat Sehat ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita atau sobat kita atau siapapun di sekitar kita tadi kena virus hepatitis C, tapi kita bukan dokter atau kita bukan tenaga kesehatan, gimana sih? Ya nggak apa-apa, kita support aja. Kan support itu tidak hanya berupa obat, support itu tidak hanya berupa kita harus jadi yang superhero dulu atau kita harus jadi yang ahli dulu di bidangnya, tapi kita bisa support secara mental atau secara psikologisnya dia supaya jadi semangat, supaya nggak putus obat, supaya terus bisa punya semangat dan nurut ya sama diet yang diberikan, sama diet hati yang diberikan, supaya tadi tidak bertambah parah gitu. Itulah fungsinya kita sebagai pendamping. Oke Sobat Sehat, jadi kita udah banyak kenalan ya sama hepatitis dan virus-virusnya dari A sampai E tadi kayak abjad. Dari sejarahnya kenapa sih tanggal 28 Juli itu kita rayakan sebagai Hari Hepatitis Dunia, kemudian virusnya apa aja, kemudian penyebabnya itu apa aja, cara penyembuhannya juga udah. Nah, kalau misalnya dari Sobat Sehat semua, dari kawan-kawan semua punya pertanyaan, itu bisa banget hubungi LKC Dompet Duafa di layanan telemedicine yang kita punya ya, di nomor ini. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu buat tanya, nggak apa-apa. Adminnya nggak galak kok. Itu dia bahasan tentang cari tahu yuk di materi hepatitis hari ini tanggal 28 Juli. Besok-besok kita bahas apa lagi ya? Yuk sama-sama cari tahu.